kami malam hari ini, Bapak Nono Robi Harjo dan saya Vivi Robi Harjo. Shalom, selamat malam Bu Yuli Nurhayati. Salam bahagia, sehat-sehat selalu. Kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan. Masih bersama dengan kami dalam program yang sama setiap hari Rabu jam 8 malam, program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh GPIS Purwakarta. Selamat bergabung buat saudara yang malam hari ini sudah bersama-sama dengan kami, baik yang dari kota Purwakarta maupun yang dari luar kota Purwakarta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini, mungkin hidup kita hari ini seperti roller coaster, nggak tahu, kita masing-masing berbeda. Tetapi yang pasti bahwa perjalanan hidup kita nggak jalani itu sendiri, tapi kita jalani bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memastikan bahwa Dia selalu menyertai, membimbing, dan menuntun kita sekalian. Karena itu, jangan pernah merasa khawatir ataupun takut, karena tangan Tuhan itu yang memegang setiap kita sekalian. Puji nama Tuhan. Betapa berbahagianya kehidupan kita di dalam Tuhan. Hidup yang indah, walaupun harus menghadapi badai sekalipun, tapi kita jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, Tuhan yang pegang kendali hidup kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam buat Ibu Yuli Nurhayati, buat Pak Victor, dan juga buat rekan-rekan lainnya yang sudah bergabung malam hari ini. Shalom sekali lagi. Salam jumpa di dalam Yesus Kristus Tuhan dalam Doa Sehati live streaming, disiarkan secara langsung dari kota Mendoan, kota Purwakarta, Jawa Tengah. Selamat malam buat Ibu Wiwin Winarti yang berada di Hong Kong. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Kiranya Ibu Wiwin senantiasa sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan
kita mau memuji Tuhan bersama-sama, dan kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa setiap musim hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
Kebenaran-Mu mendatangkan kelegaan, kebenaran-Mu Tuhan mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, iman kami, otot-otot iman kami semakin diperkuat saat kami melangkah dalam kebenaran-Mu, saat kami melangkah dengan iman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami berjalan dengan anugerah Tuhan yang berkelimpah. Baik Tuhan, sungguh-sungguh nyata kami nikmati bersama-sama. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu pada sepanjang hari ini kami boleh mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami dan keluarga kami. Saatnya Tuhan, kami mau menikmati waktu kami bersama dengan Engkau. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menaburkan benih firman-Mu bagi kami sekalian. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya buat kami sekalian malam hari ini Tuhan, dan kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap. Mari katakan amin. Shalom, shalom, selamat malam. Selamat malam Bu Anggra ini Teja, selamat malam Pak Musi Teja, GBS Pintu Iman. Selamat malam buat Ibu Winarti yang ada di Hong Kong. Selamat malam untuk Pak Victor, selamat malam untuk Bu Yuli. Selamat malam semuanya, sehat-sehat selalu, bahagia, miliki iman bahwa Tuhan adalah penolong yang sungguh, ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka yang terjadi setiap masalah, musibah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap aman dalam kendali Tuhan. Amin. Amin. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara melanjutkan bincang-bincang kita soal bekerja menurut kata Alkitab. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara, saya pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang bekerja, bukan orang-orang yang pengangguran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saya percaya bahwa saudara adalah orang yang tepat menerima berkat kemurahan Allah, karena Allah memberkati orang-orang yang rajin bekerja. Jadi kalau kita ingin mengubah nasib kita, mau nggak mau kita harus bertindak dalam mengerjakan sesuatu. Dan dalam mengerjakan sesuatu, hal yang pertama mengapa orang itu harus bekerja, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari, untuk menafkahi keluarganya, untuk ngasih makan istrinya, untuk mengasih makan anak-anak dan kebutuhan pokok-pokok yang lainnya. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang bekerja adalah orang yang siap untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang bekerja itu adalah orang yang siap bekerja untuk Tuhan. Jadi endingnya, saudara, segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan pribadi. Jadi yang hendak kita sharingkan saat ini adalah melanjutkan bahwa ada cara bekerja menurut Alkitab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Minggu yang lalu, bahwa cara yang pertama untuk bekerja itu menggunakan tanganmu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Jadi cara yang pertama menurut Alkitab dalam mengerjakan sesuatu adalah menggunakan tangan, menggunakan otot, menggunakan okol kita, menggunakan tenaga kita. Nah, itu hal yang pertama. Jadi mau nggak mau, orang yang rajin bekerja itu tangannya tidak tinggal diam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saya percaya orang yang ringan tangan, artinya tangannya yang tidak selalu terlipat menopang dagu, maka ia dapat melakukan segala sesuatu dengan cakap. Nah, itu Tuhan senang. Dan hari ini saya mengajak saudara melanjutkan yang berikutnya, yang kedua, cara kerja menurut Alkitab, yaitu apa? Menggunakan kepala, atau dengan lebih spesifiknya menggunakan isi kepala, atau dengan kata lain menggunakan pikiran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kita akan bahas, kita bincang-bincang pada malam hari ini, ya. Bekerja dengan tangan itu baik, tapi lebih baik lagi jika kita melakukan pekerjaan dengan tangan kita
dan pikiran kita. Jadi otak kita gunakan. Oleh sebab itu gunakanlah kepalamu, atau dengan yang lebih spesifik adalah gunakanlah apa yang ada di dalam isi otak kita. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Saudaraku, lebih mendekat ya, supaya hangat. Ayo Pak Musi, lebih mendekat, ayo mendekat. Ayat 16. Ya. Apa bunyinya? Oke, saudaraku, istri saya masih mengalami gangguan fisik sehingga dalam duduk pun harus diatur pelan-pelan. Sebenarnya tidak tahan untuk duduk lama-lama, tapi karena sudah komitmen untuk melayani dalam live ini, kami mencoba dengan sekuat tenaga untuk membagikan firman Tuhan. Oke. Matius 10 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke, perhatikan kata cerdik, saudaraku. Kata cerdik, ya, kata cerdik itu dalam terjemahan Alkitab memiliki beberapa makna, ya, memiliki beberapa arti. Kata cerdik itu yang pertama adalah hati-hati, ya. Yang kedua adalah waspada, ya. Yang ketiga adalah pintar, pandai, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih Bu Anggra ini untuk doanya, ya. Terima kasih Bu Anggra. Puji Tuhan, istri saya sudah mulai membaik, ya, walaupun masih ada nyeri-nyerinya, ya. Oke, saya ulang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata cerdik itu memiliki arti 1 waspada, 2 hati-hati, ya, 3 pinter atau pandai, ya. Ini aja dulu, ya, jangan banyak-banyak. Ya. Jadi orang yang bekerja harus menggunakan kepandaian, orang yang menggunakan harus menggunakan kecerdikan, orang yang bekerja harus menggunakan kepintaran, ya, orang yang bekerja harus waspada, orang yang bekerja itu hati-hati, punya perhitungan yang matang. Itu artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, tidak sedikit orang yang malas untuk berpikir. Nah, yang penting bekerja, ya, dengan tangannya saja, tapi tidak menggunakan otaknya, ya. Mungkin masih original, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, salah satu pernyataan dari tokoh terkenal namanya Henry Ford, ya, pernah berkata, berpikir adalah pekerjaan yang terberat. Mungkin inilah alasannya mengapa hanya sedikit orang yang melakukannya. Jadi ada banyak orang itu bahwa berpikir itu pekerjaan yang berat, ya, sehingga hanya sedikit orang yang melakukannya. Dalam bekerja, orang banyak hanya menggunakan tangannya saja, menggunakan ototnya saja, okolnya saja, tapi tidak menggunakan isi kepalanya, tidak memperhitungkan dengan matang, tidak memperhitungkan dengan masak apa efek domino yang dikerjakan oleh tangan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, cerdik artinya pandai menggunakan pikiran untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang baik. Ya, lalu berpikir dan yang bagaimana yang harus dilakukan. Jadi untuk menghasilkan keputusan, ya, mempertimbangkan segala sesuatunya, baru kemudian ada eksekusi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi
kenapa banyak orang menganggap bahwa ketika berpikir itu melelahkan, terlalu berat, kan mengerjakan begini saja sudah bayar. Nah, itu pola yang pertama, bahwa ada banyak orang malas menggunakan isi kepalanya, yang hanya menggunakan tangannya. Kalau tangannya patah, tangannya kesleo, tangannya sakit, bagaimana dia bisa bekerja? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam bekerja dengan pikiran, bekerja dengan kepala kita, ya, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, ya, berpikirlah analitis. Dan berpikirlah apa? Analitis, ya, analitik. Jadi ada analisis, ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan. Berpikirlah analitis. Kritis. Gunakan logika. Jadi logika kita harus dimainkan, saudaraku yang dia. Carilah jawaban atas setiap masalah yang dihadapi. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, carilah jawaban setiap masalah yang kita hadapi. Gunakan fakta. Jadi analisa kita itu diperlukan yang namanya data dan fakta. Ya, gunakanlah fakta, informasi, dan petunjuk. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi segala sesuatu dikumpulkan, segala sesuatu dihimpun, informasi ABCD, ya, petunjuknya ABCD, ya, datanya ABCD, sementara faktanya ABCD. Jadi dikumpulkan, baru dipertimbangkan dengan waspada. Ya. Jika bekerja, jangan bekerja seperti robot. Ya, dipencet ke kanan, ke kiri, maju, berhenti. Ya. Nah, itu cara kerja robot, saudaraku yang tidak menggunakan otak, itu berdasarkan instruksi tombol, saudaraku. Ya. Pikirkan bagaimana cara kerja yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, dan lebih menyenangkan. Nah, saya percaya hasilnya akan lebih baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, oke. Selamat malam Bu Andi Nasari. Shalom. Hari ini kita pakai biru-biru. Oleh karena itu, sebelum mulai bekerja, pikirkanlah bagaimana hal itu dapat dikerjakan dengan cara yang terbaik. Bukan hanya asal mengerjakan sesuatu, tapi dipikirkan bagaimana cara yang lebih baik, yang lebih mudah, yang lebih efisien, yang lebih cepat, yang lebih baik, dan tentunya lebih menyenangkan dalam mengerjakan sesuatunya. Saya percaya hasilnya bisa lebih baik, saudaraku yang berbeda kalau kita mengerjakan dengan hati, dengan tergesa-gesa, dengan bersungut-sungut. Nah, itu yang pertama. Bekerjalah dengan kepalamu, bekerjalah dengan isi kepalamu, bekerjalah dengan pikiranmu, bekerjalah secara berpikir, secara analitis. Itu yang pertama. Yang kedua, berpikirlah kreatif. Nah, sudah dianalisa. Yang kedua adalah kreatif, berpikir kreatif. Apa sih berpikir kreatif? Ya, berpikir kreatif itu artinya penuh ide-ide, ya, penuh ide-ide, varian-varian baru, gagasan-gagasan baru, pemikiran-pemikiran baru, imajinasi yang baru, yang terus berkembang, ide-ide baru, inovatif. Mau ngomong inovatif aja dari tadi susah banget. Ya, yang inovatif dan solutif. Ya, itu. Ya, tidak tinggal diam di dalam zona nyaman kenyamanan. Zona nyaman kenyamanan apa itu? Di dalam zona kenyamanan. Tidak berhenti pada keadaan yang sekarang ini. Jangan hanya fokus, aku bisanya cuma kayak gini. Nah, banyak orang itu sering tidak bisa melakukan hal yang lebih baik karena berpatokan, aku hanya bisanya begini. Dulu aku melakukan yang seperti ini, sekarang seperti ini. Jadi sampai mati pun akan seperti itu. Jadi tidak ada perkembangan, ya, dari tahun ke tahun, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi jangan berharap
nasib kita akan berubah ketika kita mengerjakan yang selalu sama tiap-tiap waktu dalam melakukan sesuatu. Kecuali itu memang sudah paten di setting bahwa memang harus mengerjakan ini. Itu namanya mesin produksi. Ya, kalau mesin produksi diubah setelahnya akan berubah ya total semuanya. Yaitu itu akan mengakibatkan kerugian yang besar. Tapi berbeda dengan isi kepala kita, kreativitas kita, ide kita, gagasan kita, sesudah mengambil data, analisa, dan memperhitungkan segala sesuatunya, informasi dan petunjuknya, baru berpikirlah secara kreatif, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke. Sementara bekerja, pikirkan juga bagaimana cara untuk membuat pekerjaan kita menjadi semakin lebih baik lagi. Pekerjaan kita semakin menjadi lebih baik lagi. Ya, biasanya kalau semua yang kita kerjakan itu freelance, itu kita lebih bebas, saudaraku. Berbeda dengan kita yang sudah ada SOP dari perusahaan, saudaraku, sehingga kita harus mengikuti aturan main perusahaan. Tapi walaupun ada SOP-nya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus tetap menggunakan pikiran kita secara analitis dan kreatif, saudaraku yang dikasih. Setelah bekerja, jangan berhenti berpikir. Pikirkanlah cara lain yang lebih baik lagi untuk melakukan pekerjaan kita. Kalau ada cara yang lebih baik, kenapa menggunakan cara yang lama, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, kalau lebih cepat, lebih baik ya selesainya, kenapa kita justru mengulur-ngulur waktu untuk mengerjakannya? Contoh, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak tukang servis misalnya, kalau bisa dikerjakan selama 1 jam, 2 jam, kenapa nunggu 1 hari baru besok dikatakan selesai? Apakah dengan mengulur waktu 2 hari itu ongkosnya lebih mahal daripada kita mengerjakan 1 jam selesai terus kita menerima bayaran? Saudaraku yang dikasih, tentunya tidak. Tinggal apa yang kita sedang servis kerjakan. Ya, kalau harga kipas angin itu harganya 50.000, mau dikerjakan 2 hari, mau ongkos berapa? Ya kan? Nggak masuk akal kalau ongkos perbaikan servis kipas angin itu sampai 50.000. Ya, karena harga kipas anginnya aja cuma 50.000. Kalau bisa dikerjakan 15 menit, kenapa nunggu 1 hari? Nah, lebih cepat, lebih baik cepat selesainya dan lebih cepat menerima rewardnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu berpikirlah dengan kreatif. Yang ketiga adalah berpikirlah runtut maju. Ya, berpikirlah runtut. Jangan pernah berhenti untuk berpikir. Berpikirlah dengan cerdik seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berpikir cerdik bukan berarti berpikir licik. Beda. Kalau berpikir licik itu ya tadi itu. Ya. Oh, ini kalau tukang servis misalnya ya. Oh, ini seminggu jadinya. Seminggu itu diulur-ulur dengan waktu. Oh, ini komponennya nggak ada. Oh, ini harus beli jauh, ini harus beli online. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu licik, bukan cerdik. Ya, karena dalam teknologi informasi saat ini semua orang bisa cek, ya, cek and recheck dengan cepat. Oke. Berpikir cerdik bukan berarti berpikir licik. Berpikir cerdik adalah berpikir dengan perencanaan yang baik, dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi di waktu mendatang. Jadi, kalau kita mengerjakan sesuatu, kita perlu memikirkan apa yang terjadi setelah itu. Jadi banyak orang hanya berpikir apa? Praktis, yang penting hari ini jadi, besok akibatnya apa? Nggak mau tahu. Berpikir masa bodoh, ya kan? Makanya pertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi di waktu mendatang. Oh, ini kalau saya kerjakan ini cuma bertahan 1 bulan, ya kan? Oh, ini cuma bertahan 2 minggu. Ya. Bagaimana bisa awet dan tahan lama misalnya? Salah satu cara terbaik untuk melakukan pekerjaan dengan baik adalah dengan berpikir secara berurutan. Berurutan maju atau runtut maju. Jika ada suatu pekerjaan, pikirkanlah apa yang mula-mula harus dikerjakan. Jadi start awal
itu menentukan jalannya pekerjaan kita lancar atau tidak, ya, dengan cost yang tinggi atau cost yang rendah, biaya yang tinggi atau biaya yang rendah, hasil yang maksimal atau hanya uji coba. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, pikirkanlah apa yang mula-mula harus dikerjakan. Apa langkah berikutnya? Jadi step by step. Dan apa langkah-langkah selanjutnya secara berurutan, mulai dari awal proses hingga selesainya pekerjaan. Jadi sudah dapat diperhitungkan kapan selesainya. Nah, berbeda dengan orang pekerja harian. Yang penting bekerja harian itu kerja berapa jam? 8 jam, ya. Nggak mau tahu apakah hasilnya memuaskan atau tidak. Yang penting jam itu sudah terpenuhi, kita selesai pulang. Besok kerja lagi. Kan kita dibayar gajian karena harian atau bulanan, bukan berdasarkan apakah perusahaan yang tempat kita bekerja itu untung atau tidak. Coba bayangkan kalau perusahaan di mana kita bekerja tidak menguntungkan, secara tidak langsung akan merugikan diri kita sendiri yang bekerja di sebuah perusahaan. Kalau perusahaan itu mengalami kebangkrutan, maka kita tidak akan bisa bekerja lagi di situ. Oh, gampang, kan banyak pekerjaan yang lain. Oh iya, ngomongnya gampang, tapi banyak orang sekarang ini susah untuk mencari pekerjaan. Belum tentu ada lowongan pekerjaan yang terbuka, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke. Pikirkanlah setiap langkah yang akan dilalui, apa yang harus dikerjakan pada langkah itu, apa yang perlu dipersiapkan. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus dipersiapkan, saudaraku, ya. Rencanakan dengan matang pekerjaan Anda, karena hanya dengan perencanaan yang baik akan ada hasil yang baik. Jangan kerja asal kerja. Kalau kerja asal kerja, salah satu contoh, kalau kita mau cuci piring, di situ ada banyak barang-barang kotor, ada gelas, ada sendok, ada piring, ya, ada mangkok, ada baskom, kita campur jadi satu, ya, tanpa kita perhitungkan mana dulu yang harus kita kerjakan, maka yang terjadi adalah banyak hal kesia-siaan yang akan terjadi, saudaraku. Jika di situ ada bekas minyak goreng, ada bekas sayur, ada apa lagi, coy? Ya, kalau istri saya ini agak susah, ya, ya kan? Untuk manajemen cuci piring itu apa? Tempat cuci piring, wastafel, ya kan? Mana dulu yang harus dicuci, piringnya atau gelasnya, ya kan? Nah, atau semua dikumpulkan jadi satu, dikasih satu ember, kasih air, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu perlu perhitungan, saudara, supaya apa? Waktu efisien dan alat cairan pembersih juga lebih hemat, saudaraku. Jangan yang penting semuanya bersih, habis air, habis cairan pembersih, habis tenaga, ya, tapi hasilnya tidak maksimal. Nah, pikirkan langkah apa dulu yang harus dikerjakan, jangan hanya asal bekerja. Nah, ayat terakhir, saudaraku, Amsal 24 ayat yang ke-6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, karena dengan menggunakan strategi engkau dapat berperang dan mengalami kemenangan. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan salah berpikir bahwa setiap penasehat itu kita pakai semuanya. Ya, nasihat-nasihat yang diberikan itu kita tampung dan kita olah, mana yang harus kita eksekusi. Kita bukan robot. Kalau robot, semua nasihat akan dikerjakan. Tapi, saudaraku, karena kita dikasih, ya, mind, ya, pikiran oleh Tuhan, maka kita diberikan kesempatan untuk mengambil satu keputusan. Semua informasi kita tampung, ya, semua petunjuk kita tampung, dan kita mengerjakan yang lebih mudah menurut hemat kita, ya. Tapi kalau itu gagal, berarti kita harus mengalami hal yang lain, mencoba hal yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik, penasehat itu penting, tapi tidak semua nasihat bisa kita gunakan. Oke? Setuju?
Sekali lagi, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, ya, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Jadi kemenangan diperoleh karena ada strategi perencanaan. Jadi milikilah planning skill. Nah, itu kalau pelajaran di power karakter, saudaraku. Kalau di power karakter itu ada satu materi, satu modul yang dengan judul makalahnya adalah planning skill. Jadi keahlian dalam merencanakan. Tidak semua orang memiliki hal itu, tapi itu bisa dipelajari. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa saudara bisa memahami apa yang kita sharingkan malam hari ini. Saya percaya jika saudara ingin mengubah gaya hidup, mengubah hasil yang lebih baik, mengubah nasib saudara, saudara akan memikirkan hal ini, bagaimana bekerja dengan lebih baik lagi. Yang pertama menggunakan tangan, ya, otot, tenaga. Yang kedua menggunakan kepala, isi kepala kita, pikiran kita. Jadi harus ada strategi. Dan nanti yang ketiga selanjutnya kita bahas minggu depan. Oke, saudaraku, terima kasih semuanya malam hari ini sudah bersama kami untuk bincang-bincang, ya, membahas soal bekerja menurut Alkitab. Ya, tidak semua orang cakap bekerja, tapi semua orang bisa bekerja. Tidak semua orang bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, tapi semua orang bisa melakukan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, malam hari ini saya akhiri untuk berdoa untuk saudara-saudara yang sudah bergabung. Saya percaya Tuhan pasti memberkati pekerjaan saudara. Jika saudara tidak melipat tangan, jika saudara tidak hanya asal bekerja, tapi saudara bekerja dengan segenap kekuatan, bekerja dengan segenap akal, budi, pikiran saudara, maka hasilnya akan lebih baik. Dan akan lebih baik lagi, itu pembahasan minggu depan, saudara yang dikasih. Oke, saya mau berdoa untuk saudara siapapun yang sudah bergabung saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Selamat malam untuk Pak Edi Cahya Mulyana yang ada di Surakarta. Selamat malam juga untuk Pak Petrus Sumba. Ya, berarti Pak Petrus ada di Sumba, ya. Oke, shalom untuk orang-orang Sumba, ya kan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa malam hari ini, kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang menghargai, Allah yang senang dengan orang yang rajin bekerja, yang antusias dalam pekerjaan dan menggunakan pikirannya juga untuk bekerja. Maka Tuhan tidak tinggal diam untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk-Mu, ya Tuhan. Dan kami percaya Alkitab adalah ya dan amin. Alkitab itu berkata benar bahwa ketika kami mengikuti petunjuk yang ada di dalam Alkitab firman Allah, maka kami dapat melakukan yang lebih baik lagi. Berkati saudara-saudara kami yang sudah bergabung, baik di Facebook maupun di channel YouTube kami. Dan kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Berdoa untuk Bu Yuli Nur Hayati, kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, kesehatanmu, dan berkat-berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Berdoa untuk Pak Victor dan Bu Elina, kiranya Tuhan memberkati setiap jerih lelah, setiap upaya, setiap pekerjaan, dan setiap hal yang diupayakan dalam berkat nama Yesus. Diberkati keluarga dan rumah tangga, diberkati anak-anak dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong, kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atasmu, diberikan kesehatan, sukacita, dan penghiburan, dan berkat yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupanmu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Musi dan Bu Anggra serta Jemaat GBS Pintu Man Surakarta, kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas keluarga Pak Musi dan Bu Anggra. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan, Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang dilayani. Berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu.
Bahkan berkat yang tidak lazim pun Tuhan sanggup memerintahkan dalam kehidupan Pak Musi dan keluarga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Berdoa untuk Pak Edi Jaya yang ada di Surakarta juga, kiranya Tuhan selalu memberikan kapasitas-kapasitas yang baru sehingga dapat memberkati banyak orang-orang di kota Surakarta. Dalam berkat nama Yesus diberkati pelayanan dan rumah tangga jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Petrus Sumba, kiranya Tuhan juga memberikan kasih karunia, berkat kemurahan Allah yang tak terbatas terjadi dalam kehidupanmu. Dalam nama siapapun saudara yang sudah bergabung, saya percaya dalam berkat nama Yesus Tuhan sanggup memberkati hidupmu, pekerjaanmu, dan rumah tanggamu, keluargamu, masa depanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom saudaraku. Selamat malam. Selamat menikmati waktu istirahat saudara. Dan jumpa lagi di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Sampai jumpa lagi Rabu depan dalam program yang sama. Live streaming Doa Sehati KBS Purwokerto. Stay tune. Terima kasih Bu Anggra. Terima kasih Pak Musi. Terima kasih doanya Bu Anggra. Terima kasih semuanya.